Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Thalabul Ilmu. Di sini saya akan membuat video mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke, di sini sudah saya sediakan soal tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu ini adalah perusahaan jasa. Kita langsung aja baca soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, Raffi mendirikan sebuah usaha pencucian mobil yang diberi nama Clean. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2019. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari, Raffi mendirikan perusahaan jasa, yaitu usaha pencucian mobil yang bernama Clean. Dan ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan Clean pada bulan Januari 2019. Ini dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Januari. Nah, dari transaksi-transaksi ini kita diminta buatlah persamaan dasar akuntansi usaha cuci mobilnya si Raffi, yaitu atas nama Clean pada bulan Januari 2019. Oke, langsung aja kita kerjakan di Excel. Oke, ini adalah perusahaan, nama perusahaannya adalah Clean, perusahaan jasa. Lalu sini format persamaan dasar akuntansi. Lalu sini periode tadi bulan Januari ya 2019. Januari 2019. Nah, oke. Di sini kita isi nomor, tanggal, lalu aktiva. Ini pilih salah satu, mau harta, aktiva atau aset, bebas, terserah teman-teman. Lalu selanjutnya di sini utang plus modal. Sini keterangan. Oke, ini kita sisihkan satu baris untuk mengisi nanti akun-akun aktiva yang akan kita tambah sesuai dengan soal yang ada di persamaan dasar akuntansi tadi. Oke, yang langsung ke transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2019, Raffi menyetor uang sebesar 30 juta rupiah yang digunakan sebagai modal awal Clean. Oke, di sini berarti ada dua yang bersangkutan, yaitu uang dan modal. Untuk uang sendiri di akuntansi familiar dengan bahasa kas. Nah, kas ini termasuk akun dari aktiva atau termasuk harta suatu perusahaan. Jadi kita bisa langsung isi aja. Karena uang adalah nama akunnya kas, di sini kita isi dengan kas. Oke. Sebesar 30 juta. Di sini utang, sini modal. Yang ini jangan digabung ya teman-teman, karena ini berbeda. Tapi nanti hasilnya utang plus modal harus sama dengan aktiva atau aset ataupun harta. Nah, lalu apalagi yang bersangkutan? Di sini ada modal awal. Jadi udah jelas dari tanggal 1 Januari ini kita melibatkan dua akun, yaitu akun kas dan akun modal. Kita langsung masukkan saja nominal 30 juta ini ke dalam akun modal
Di sini teman-teman boleh kasih keterangan, boleh juga tidak, karena terlihat dari ini juga sudah sangat jelas. Jadi boleh dikasih keterangan, boleh juga enggak. Di sini saya kasih keterangan. Modal awal Tuan Raffi. Oke. Oh ya, tanggalnya tadi 1 Januari 2019. Atau 01/01/19. Oke, kita masuk ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Januari 2019, Raffi menyewa sebuah gedung seharga 3 juta selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Nah, Raffi menyewa sebuah gedung seharga 3 juta selama 1 tahun. Ini disebutnya adalah sewa dibayar di muka. Jadi, Tuan Raffi ini sudah membayar gedung sebesar 3 juta yang disewanya untuk 1 tahun. Kalau misalkan bedanya dengan beban sewa, kalau beban itu pada saat periode itu, misalkan Tuan Raffi menyewa sebuah gedung pada bulan Januari sebesar 500.000. Nah, itu bisa diakui sebagai beban. Sedangkan di sini adalah menyewa sebuah gedung untuk 1 tahun. Jadi ini adalah hartanya Tuan Raffi, bukan beban. Dan akunnya adalah sewa dibayar di muka. Gitu. Jadi Tuan Raffi itu bisa menggunakan gedungnya selama 1 tahun. Oke, di sini menyangkut 2 akun juga. Yang pertama, untuk menyewa sebuah gedung, Tuan Raffi mengeluarkan uangnya untuk membayar gedung selama 1 tahun, untuk menyewa sebuah gedung ya, selama 1 tahun. Dia mengeluarkan uang sebesar 3 juta. Nah, berarti kasnya berkurang sebesar 3 juta. Lalu di sini yang tadi berarti hartanya Tuan Raffi itu bertambah, yaitu akunnya adalah sewa dibayar di muka, karena dia belum menikmati gedung tersebut untuk 1 tahun gitu. Jadi itu termasuk hartanya Tuan Raffi. Kita langsung aja masuk ke formatnya persediaan dasar akuntansi. Oke, di sini tadi tanggal 2 Januari 2. Oke. Tadi ini ada 2 akun, yaitu sewa dibayar di muka dan kasnya. Kita, karena kas sudah ada, kita nggak usah bikin lagi. Yang kita perlu bikin adalah sewa dibayar di muka. Atau bisa juga sewa gedung. Oke, ini sebesar 3 juta. Sorry, ini kita isi di transaksi nomor 2. Nah, kasnya itu minus 3 juta atau tanda kurung. Nah, kayak gini. Oke. Jadi ini aktiva, utang aktiva dengan utang plus modal masih sama, biarpun di transaksi kedua ini utang plus modal ini kosong, karena balance antara kasnya yang berkurang sebesar 3 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Oke, di sini keterangannya sewa gedung 1 tahun. Oke. Lalu kita masuk ke transaksi ketiga. Pada tanggal 9 Januari 2019,
Raffi membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta secara kredit. Oke, kita harus pahami kata per kata. Di sini Raffi membeli peralatan. Nah, peralatan itu termasuk akun dari Aktiva. Nah, jadi di sini di transaksi tanggal 9 Januari ini melibatkan dua akun. Yang pertama sudah pasti peralatannya bertambah, dan peralatan kalau bertambah adalah di debit karena termasuk akun Aktiva. Nanti kita bikin kolomnya di persediaan dasar akuntansi. Lalu di sini melibatkan utang. Karena apa? Ini secara kredit. Beda lagi kalau secara tunai. Kalau secara tunai berarti uang kita sudah keluar. Artinya itu secara cash. Sedangkan ini adalah secara kredit. Jadi Tuan Raffi membeli peralatannya secara kredit atau akunnya adalah utang. Jadi melibatkan dua, yaitu peralatan bertambah sebesar 17 juta dan utangnya bertambah sebesar 17 juta. Kita langsung isi di format persediaan dasar akuntansi. Tadi ini tanggal 9 Januari ya. Karena peralatan belum ada, kita isi lagi, tambahkan akun Aktiva yaitu peralatan. Sebesar tadi 17 juta ya. Nah, di sini ini kita garisin dulu deh. Di sini utangnya 17 juta. Nah, jadi bisa kelihatan ini masih balance antara Aktiva dengan utang plus modal. Ini adalah peralatan kredit. Sekali lagi untuk keterangan bebas teman-teman mau isi atau enggak, tapi nanti untuk pendapatan dan beban harus diisi karena di pendapatan dan beban itu enggak masuk akun Aktiva gitu. Jadi dia akan langsung mengurangi atau menambah modal. Kita langsung masuk ke transaksi yang keempat. Oke, pada tanggal 11 Januari 2019 untuk menjalankan kegiatan usahanya, Raffi membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Oke, di sini sebelumnya adalah peralatan dan ini adalah tanggal 11 Januari adalah perlengkapan. Beda ya antara peralatan dengan perlengkapan. Peralatan itu adalah harta perusahaan yang memiliki jangka waktu penggunaan yang lebih lama dibanding perlengkapan. Perlengkapan itu di bawah 1 tahun. Oke. Jadi peralatan dan perlengkapan adalah akun yang berbeda. Nah, di sini nggak ada keterangan secara kredit, artinya ini dibeli secara tunai atau cash. Nah, jadi ini melibatkan dua akun, yaitu bertambahnya perlengkapan Aktivanya Tuan Raffi, yaitu perlengkapan sebesar 1.500.000 dan uangnya Tuan Raffi berkurang 1.500.000 karena membeli perlengkapan tersebut. Oke, kita langsung isi di persamaan dasar akuntansi. Tadi tanggal 11 Januari. Kita tambahin di sini gimana aja ya, boleh. Perlengkapan. Oke. Sebesar tadi 1.500.000.
sebesar 1.500.000. Lalu karena membeli perlengkapan secara tunai, artinya kas Tuan Raffi berkurang sebesar 1.500.000. Oke. Di sini adalah perlengkapan tunai atau membeli perlengkapan, keterangan itu bebas ya, terserah teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi kelima. Pada tanggal 15 Januari 2019, cuci mobil Clean memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Oke, ini adalah pendapatan pertama dari perusahaan Clean, yaitu sebesar 700.000. Artinya perusahaan tersebut mendapat penghasilan sebesar 700.000. Ini adalah mempengaruhi modal. Jadi teman-teman nggak perlu bikin akun di sini lagi. Jadi kita langsung masukin nanti ke modal karena menambah modal dan pastinya kita tanggal 15 Januari 2019 cuci mobil Clean memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Oke, di sini adalah pendapatan. Artinya Tuan Raffi mendapatkan uang sebesar 700.000 atas usaha pencucian mobil itu. Yang pertama, atas usaha pencucian mobil sebesar 700.000. Oke, tanggal 15 Januari 2019 cuci mobil Clean memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Artinya di sini perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 700.000. Ini melibatkan dua akun, yaitu kasnya bertambah dan pendapatan bertambah. Pendapatan ini akan mempengaruhi modal gitu. Jadi kita nggak perlu membuat akun pendapatan di persamaan dasar akuntansi. Oke, kita langsung isi aja persamaan dasar akuntansinya. Tanggal 15 Januari ya. Ini 700.000. Ini positif ya, karena kan kita dapat karena kan Tuan Raffi mendapatkan uang tunai sebesar 700.000 atas penghasilan dari atas usaha cuci mobilnya. Lalu selanjutnya di sini kita isi 700.000. Oke, untuk pendapatan kita langsung tambahkan di akun modal sebesar 700.000. Oke, kita masuk ke transaksi ke-6. Pada tanggal 19 Januari 2019 membayar sebagian utang atas pembelian peralatan sebesar 3 juta pada tanggal 9 Januari 2019. Jadi kan tadi pada tanggal 9 itu kita beli peralatan secara kredit. Nah, di sini kita bayar utang sebesar 3 juta. Itu total utang kita 17 juta, kita baru bayar 3 juta. Oke, jadi ini melibatkan dua akun. Yang pertama adalah otomatis karena membayar, jadi uang Tuan Raffi berkurang sebesar 3 juta dan
utangnya berkurang sebesar 3 juta gitu. Jadi kita langsung isi di persamaan dasar akuntansi. Ini tanggal 19 Oke, kita bayar utang, jadi minus 3 juta, dan otomatis utangnya pun berkurang sebesar 3 juta. Oke. Oke, kita masuk ke transaksi ke-7. Pada tanggal 21 Januari 2019, Cuci Mobil Clean memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta rupiah. Ini sama seperti tanggal 15. Jadi kasnya bertambah sebesar 1 juta. Tanggal 21 19 1 juta. Lalu pendapatannya bertambah 1 juta. Oke, di sini adalah pendapatan. Transaksi ke-8, 23 Januari 2019, dibayar biaya listrik dan air sebesar 800.000. Oke, ini adalah beban listrik dan air pada bulan Januari sebesar 800.000. Artinya karena dibayar, jadi otomatis Tuan Raffi mengeluarkan uang sebesar 800.000. Langsung aja tanggal 23 ini minus 800. Nah, untuk beban pun sama seperti pendapatan, jadi nggak perlu kita tambah akun, kita langsung mengurangi di modal. Oke. Beban listrik dan air. Oke, yang kita masuk ke transaksi 9. Pada tanggal 25 Januari 2019, guna mengembangkan usahanya, Raffi meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Nah, di sini Tuan Raffi meminjam uang lagi nih. Di sini Tuan Raffi meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Artinya Tuan Raffi menambah hutangnya, dan otomatis dia menerima uang dari bank sebesar 10 juta. Jadi di sini tanggal 25 Januari 2019 melibatkan dua akun, yaitu kasnya bertambah sebesar 10 juta dan utangnya pun bertambah sebesar 10 juta. Oke, kita langsung isi di persamaan dasar akuntansi. Ini tanggal 25/01/2019. Tadi minjem di banknya sebesar 10 juta. Jadi otomatis kasnya bertambah 10 juta, lalu hutangnya pun bertambah 10 juta. Sini keterangan hutang di bank. Kita masuk ke transaksi 10. Pada tanggal 27 Januari 2019, membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 1.400.000. Ini sama seperti beban air dan listrik. Dia akan mengurangi kas 27/01/19 sebesar 1.400.000. Ini minus 1.400.000. Karena ini membayar gaji, artinya mengeluarkan uang untuk membayar gaji karyawan. Lalu di sini juga minus 1.400.000. Lalu beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan
kita masuk ke transaksi 11. Oke, pada tanggal 29 Januari 2019, cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan tersebut dibayar, mungkin ini diterima ya, diterima. Pendapatan tersebut diterima tunai sebesar 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Oke, pada tanggal 29 Januari 2019, cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan tersebut diterima tunai sebesar 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Artinya di sini melibatkan 3 akun. Oke, yang pertama adalah kas. Nah, karena pendapatan, jadi kita mendapatkan penghasilan cash sebesar 1.500.000. Ini udah pasti menambah kas sebesar 1.500.000. Lalu pendapatan tetap 2 juta. Nah, itu udah 2 akun, yaitu kasnya bertambah 1.500.000, pendapatan bertambah 2 juta, dan sisanya dibayar kemudian. Ini disebutnya adalah piutang usaha gitu. Piutang usahanya totalnya berapa? Yaitu 2 juta dikurangi 1.500.000 sama dengan 500.000 rupiah. Nah, piutang usaha ini adalah termasuk akun dari Aktiva. Jadi di sini kita tambahkan piutang usaha. Atau piutang aja. Boleh. Ini pada tanggal 29 Januari. Oke, tadi yang kita terima tunai adalah 1.500.000. Kita langsung tambahkan di sini. Dan piutangnya adalah 500.000, dari 2 juta dikurangi 1.500.000. Lalu di sini pendapatannya bertambah sebesar 2 juta. Artinya dia akan menambah modal di kemudian. Pendapatan. Oke. Kita masuk ke transaksi 12. Yaitu 30 Januari 2019, Raffi mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Oke, di tanggal ini juga melibatkan 2 akun. Yaitu yang pertama sudah pasti kas, mengambil uang perusahaan. Artinya kas perusahaan berkurang sebesar 500.000. Lalu keperluan pribadi itu kalau di akuntansi disebutnya adalah prive. Jadi prive ini akan mengurangi modal. Kita langsung isi aja. Sini tanggal 30 Januari 30.01.2019. Oke, kasnya berkurang sebesar 500.000. Lalu selanjutnya modalnya berkurang 500.000 karena prive itu mengurangi modal. Ini prive atau pengambilan pribadi. Oke, sudah selesai transaksinya, sudah kita isi semua. Kita akan buktikan apakah ini balance antara Aktiva dengan utang plus modal. Kalau misalkan balance artinya kita sudah mengerjakan dengan benar. Apabila terjadi selisih artinya kita terjadi kesalahan pada saat pencatatan. Oke, kita langsung aja sekalian kita bagusin formatnya. Oke.
Oke, ini jadi akun Aktiva. Dan ini akun Aktiva aku kasih warna hijau. Modal aku kasih warna biru. Oke. Sini total. Sama dengan sum kita copy. Oke, jadi total kasnya adalah 33 juta, piutangnya 500.000, sewa dibayar di muka 3 juta, perlengkapan 1.500.000, peralatan 17 juta. Oke, sekarang kita copy untuk copy rumus untuk utang dan modal. Ini tadi warna hijau, ini biru. Oke, ini grand total. Sama dengan sum. Sum ini rumus untuk penjumlahan. Kita copy aja, kita tarik aja. Mau jumlahin dari kolom mana? Ini dari kas sampai peralatan. Sebesar 55 juta. Lalu kita masuk ke utang plus modal. Apakah sama dengan Aktiva? Ayo kita buktikan. Sama dengan H19 utang ditambah dengan I19. Oke. Dan hasilnya sama. Artinya ini sudah benar, sudah balance. Ini tinggal kita rapikan saja. Saya tebalkan untuk grand total dan total. Oke. Ini juga kita bisa tebalkan untuk akun-akunnya, keterangan. Ini nama perusahaannya, Marzesil. Oke. Demikian pembahasan persamaan dasar akuntansi. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.